Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu bermazhab, bagaimana kita tahu cara beribadah yang baik tanpa bermazhab? Karena mazhab itu adalah jalan untuk kita mendapatkan satu ibadah yang benar. Bagaimana? Don't forget, subscribe, like, share, comment. Okay, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sis. Apa kabar? How are you? Kepahalukum? Good morning. Selamat pagi. Mari kita sama-sama pada kesempatan episode ini di my YouTube channel, yaitu Ngaji Santuy HMY. Kita buka sekarang episode ini, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Mari kita sama-sama sebelum membaca kitab ini kita bacakan surat Al-Fatihah kepada mu'alifnya, yaitu Abu Syuja' rahimahullah ta'ala wa nafa'ah. Qala al-mu'alif rahimakumullah nafa'a bibi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'u, aku memulai. Mu'allif berkata dalam kitab ini, aku memulai kitabi hadza, penulisan kitab ini, wallah, dengan nama Allah, ismu lizati, nama yang mempunyai satu zat, al-wajib, yang mempunyai kewajiban zat tersebut, al-wujud, yaitu adanya. Artinya Allah zat yang wajib adanya. War-Rahman ablagu minar Rahim. Adapun kalimat Ar-Rahman ablagu, lebih luas maknanya minar Rahim daripada Ar-Rahim. Adapun Rahim, Ar-Rahman, semua makhluk Allah berikan, yang kafir, yang muslim, yang non-muslim, yang Hindu, semua agama, yang namanya makhluk Allah, dari mana jin dan manusia dan binatang, semua diberikan yaitu Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau kita umat Islam merasa umat Islam susah dan tidak. Kalau namanya kita Ar-Rahman, Allah berikan sifat Rahmannya kepada seluruh makhluk Allah, baik Islam maupun non-Muslim. Begitu ya. Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Huwa athana, adapun kalimat itu adalah pujian Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, bil jamil, dengan yang bagus-bagus. Jadi pujian kepada Allah adalah dengan sesuatu yang indah dan bagus. Ala jihati ta'zim, yaitu sesuai dengan keagungannya. Rabbi, ay malik, Tuhan atau malik atau penguasa. Rabb artinya adalah penguasa. Al-alamin, yaitu alam semesta, alam jagat raya. Bifathahil lami, dengan mempatahkan huruf lamnya. Wa huwa kama qala, dan itu dikatakan seperti dikatakan oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik adalah seorang ahli kitab Nahwu yang terkenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan jam'un khas, ini adalah jama' yang khusus. Jadi alamin adalah jama' daripada alam, ditambah dengan ya dan un saja. Jadi jama' yang khusus. Biman yaqil, bagi mereka yang mempunyai akal. La jam'un wa mufraduhu. Biman yaqil la jam'un, dengan sesuatu yang tidak berakal pun tidak ada jama'. Wa mufradu, adapun mufradnya alam, bi fathil lam, dengan memfathahkan huruf lam. Alamun, itu adalah mufradnya. Li'annahu ismu am, karena itu adalah ism, nama am yang umum, lima siwa Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala. Jadi Allah itu bukan alam. Ya, alam ini bagi makhluk-makhluk. Wal jam'u khas, dan jama' khas. Adapun jama' khas biman ya'khil, yaitu bagi yang berakal. Wa sallallahu, dan salawat Allah, wasallama, dan memberikan selamat, ala sayyidina, kepada penghulu kita,
Muhammadin Nabi, yaitu Muhammad An-Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah selawat Allah dan salamnya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu Nabi Isa alaihissalam selalu dia pujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau yaitu diagungkan oleh para sahabat-sahabat, para pengikutnya. Dan begitu Rasulullah pun diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada batasannya. There is a limit. Muhammad Nabi huwa abil hamzah wa tarkuhu insanun, dan menjadikannya nabi itu adalah manusia, au hayyun atau yang hidup, ilahi bisyari'i, yaitu yang diberikan kepada bisyara'i dengan syariat, ya'malu bihi, yang harus yang mengerjakannya. Kalau nabi itu adalah kalimat yang ditujukan kepada mereka yang apa? Yang mereka itu diberikan syariat oleh Allah, para nabi, karena para nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada rasul. Rasul jumlahnya hanya 25 yang kita kenal, tapi nabi sampai ratusan, bahkan ribuan menurut sebagian para ulama. Dia diberikan syariat wa illam yu'mar, yaitu mereka tidak diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya, seperti Nabi Khidir, nabi-nabi selainnya. Bahkan sebagian riwayat agama Hindu pun berdasarkan dari seorang nabi yang diberikan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in amara bitablighihi, namun apabila diperintahkan untuk menyampaikannya, maka dia adalah rasul, nabi dan rasul. Jadi bedanya nabi dan rasul adalah nabi adalah seorang yang diberikan wahyu syariat kemudian diamalkan untuk pribadinya. Tapi kalau yang namanya rasul adalah syariat yang diamalkannya pribadinya dan diwajibkan menyampaikannya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makna yunsyu as-salatu wassalamu, dan membentukkan salawat dan salam alaihi atasnya. Wa Muhammadun alam, adapun kalimat Muhammad, dibahas lagi nih kalimat Muhammad. Alamun mangkul, yaitu isim alam yang mangkul, yang dipindahkan min ismi maf'ul, daripada isim maf'ul yang objek, al-mudhaful ain. Wan nabi badal minhu, dan adapun nabi adalah badal daripadanya. Atau tambahan bayan alaihi, penerangan atasnya. Wala alihi at-tahirin, dan atas keluarganya at-tahirin, yaitu yang suci. Hum kama qala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan aqaribuhu al-mu'minun min bani Hashim wa bani Muttalib. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya at-tahirin yaitu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu kerabat-kerabat Rasulullah daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. At-tahirin itu orang-orang yang suci. Wakil ikhtarul an-Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya innahum, sesungguhnya mereka itu kullu muslim, semua umat Islam, semua orang muslim adalah at-tahir, suci. Mereka itu semuanya suci. Dijadikan mereka itu suci. Man muntaji'ah, diambil daripada min qauli ta'ala, seperti yang dikatakan yang atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa yutahhirukum tathira, nah Allah mensucikan kamu tathira, sesuci-sucinya. Itu adalah dalil daripada Imam Nawawi mengatakan bahwa at-tahirin adalah umum bagi orang-orang yang Islam saja, orang-orang muslim pun seluruhnya, bukan hanya para sahabat, tapi seluruh umat Islam dinyatakan yaitu muslim, yaitu tahir. Wa ala sahabatihi, dan atas sahabat-sahabatnya. Jam'un sahib, sahabatuhu artinya, sahabati artinya adalah jamak dari sahib. Sahib jamaknya sahabat. An-Nabi, yaitu sahabat Nabi, wa qaulahu ajma'in, dan perkataannya ajma'in seluruhnya. Takkid li sahabati, artinya seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan yaitu salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-musannifu, nah ini redaksi muallifnya atau pengarangnya yang mengatakan tsumma dzakara al-musannifu annahum mas'ul,
Kemudian mengatakan musannifnya sesungguhnya dia bertanggung jawab fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulhi, untuk mengarang ini mukhtasar dengan perkataan sa'alani ba'dul asdiqa, menanyakan kepadaku sebagian para teman-temanku jam'u shadiq, wa qalu asdiqa adalah jamak shadiq. Jadi kitab ini semua kalimat yang kira-kira gharib atau asing diterangkan. Maksudnya apa? Supaya kita lebih paham. Wa qalu hafidahullahu ta'ala, Allah memelihara mereka. Jumlatun du'aiyah adalah satu jumlah doa, kalimat doa. An a'malu mukhtasaran, untuk mengerjakannya secara singkat. Huwa ma qalla lafdhuhu, adapun singkat adalah dikit lafadznya. Wa katsura ma'nahu, dan banyak artinya. Fil fikih, yaitu di dalam ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Huwa, adapun ilmu fikih lugatan al-fahmu, ilmu fikih adalah artinya secara bahasa, idiom bahasanya al-fahmu, yaitu pemahaman, wastilahan, dan adapun istilahnya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyah. Adapun ilmu fikih adalah ilmu bil ahkami syar'iyyati, ilmu hukum-hukum syariat amaliyah yang diamalkan, muktasab yang diambil min adillatiha, daripada dalil-dalil at-tafsiliyah secara terperinci, ala mazhab al-imam, atas mazhab al-imam, yaitu imam al-a'dham al-mujtahid, yang besar, yang mulia dan mujtahid, seorang mujtahid, nasirus sunnah, yang menolong sunnah, Wadin, dan agama Abi Abdullah, yaitu namanya Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, yang bernama Muhammad Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Jadi kitab bermazhab Syafi'i. Kenapa bermazhab Syafi'i? Karena untuk supaya mudah di dalam kita mengamalkan agama. Karena kita tidak mungkin sebagai manusia yang awam seperti kita, ilmunya terbatas, IQ terbatas, untuk mengamalkan Islam, mengamalkan agama dari Al-Quran dan hadis langsung. Kita harus bermazhab. Walaupun kita tidak diwajibkan dengan satu mazhab ini, itu, dan sebagainya, tapi kita permazhab. Apa yang kita pegang mazhab di sini? Imam Syafi'i terkenal mazhabnya yang sangat ihtiyatan, sangat hati-hati. Maka mazhab Imam Syafi'i terdapat di Asia kebanyakan. Di ASEAN kebanyakan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lainnya seperti di Arab Saudi dengan mazhab Hambalinya, siapa bilang Arab Saudi tidak punya mazhab? Bermazhab mereka dengan mazhab Hambalinya. Coba tanya Imam Hasan bin Bas, mereka bermazhab Hambali. Kemudian Imam Bukhari mazhab Syafi'i, Imam Malik mazhab Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim mazhab Syafi'i, Imam Tirmizi mazhab Syafi'i. Semua kebanyakan bermazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i mazhab yang ihtiyatan, yang berhati-hati. Walaupun dalam hadis salah satu qauli mengatakan idza sahal hadis fa huwa mazhabi, apabila ada hadis yang sahih dialah mazhabku. Artinya mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu bermazhab, bagaimana kita tahu cara beribadah yang baik tanpa bermazhab? Karena mazhab itu adalah jalan untuk kita mendapatkan satu ibadah yang benar. Bagaimana kita memahami Al-Quran yang benar? Apa kita bisa langsung dengan adillah? Mazhab itu pun berdasarkan adillah, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim. Tidak mungkin mazhab itu langsung jadi Imam Syafi'i membuat dalil sendiri, kemudian Imam Malik membuat dalil sendiri, Imam Hanafi membuat dalil sendiri, Imam Hambali membuat dalil sendiri. Tidak, mereka tetap berdalilkan dari Al-Quran dan hadis, dan mereka membuat mazhab dengan tujuan apa? Konklusi, istimbat daripada yaitu adillah atau dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis, kemudian dibuatlah kitab-kitab seperti ini. Maksudnya apa? Tashilan, for easy, untuk memudahkan kita di dalam beribadah. Makanya kalau orang tidak bermazhab adalah orang yang sombong. Artinya dia tidak tahu bagaimana cara mengamalkan agama. Kalau dengan bermazhab kita tahu cara mengamalkan agama. Baca Al-Quran ada macam caranya, ada mazhabnya. Nahu, sorof, dan sebagainya, ada ulamanya. Maka Rasul dalam salah satu hadis sahih mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Artinya ulama itulah yang memberikan kita jalan untuk kita menjalankan agama dengan baik. Bro, sis, brother and sis, guys, yuk sampai di sini dulu. Karena kalau kita syuting lama-lama di YouTube, biasanya para YouTuber bosan. Makanya di sini kita
memberikan sedikit saja beberapa kalimat yang mana ini akan kita lanjutkan terus menerus sampai habis kitab ini insya Allah, dan saya akan membuat episode selanjutnya. Sampai di sini dulu episode ini, kita baca kitab Fathul Qorib, nanti kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Oke, brother, semoga bermanfaat. Wallahu alam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi peringatan, yang mau bertanya, yang mau memberikan satu masukan, atau yang ingin memberikan sesuatu, atau yang mungkin tidak tahu, tidak mengerti, silakan komen di sini. Saya ada waktu, saya ada kesempatan, akan saya jawab, dan insya Allah akan bereferensi dengan kitab-kitab turos yang muktabar, yang diakui oleh dunia Islam. Demikian. Terima kasih.